Oke, hari ini kita akan belajar mengenai routing statis dan juga konfigurasi hotspot. Nah, di sini kita memiliki topologi seperti yang ada di gambar, yaitu kita menggunakan 3 router. Router pertama itu dihubungkan ke internet, di mana untuk Ethernet 1 terhubung ke sumber internet menggunakan modenya DHCP client. Kemudian di Ether 2 itu dihubungkan ke Ether 1 yang ada di router A, di mana Ether 2 menggunakan IP 10.10.10.1/24. Nah, router utama ini sudah dikonfigurasi sebelumnya atau sudah ada konfigurasinya. Nah, tugas kita nanti adalah untuk mengganti perangkat ini dengan perangkat yang baru tetapi dengan konfigurasi yang sama. Ya, nanti kita menggunakan metode export. Kita ekspor dulu konfigurasi yang ada di router sebelumnya, kemudian kita importkan ke router yang baru setelah kita ganti. Nah, kemudian di router A kita di Ether satunya menggunakan DHCP client agar mendapatkan IP secara otomatis dari router utama. Kemudian setelah itu router A kita hubungkan ke access point router B. Jadi router B ini dia selain berfungsi sebagai router, juga dia berfungsi sebagai access point. Nah, dihubungkan melalui Ethernet 2 dari router A dihubungkan ke Ethernet 2 dari router B, di mana IP-nya di router A adalah 172.16.1.1/24. Kemudian di router B IP-nya 172.16.1.2/24. Kemudian dari router A kita hubungkan ke klien melalui Ethernet 3. IP routernya yaitu 192.168.1.1/24. Sedangkan di router B kita hubungkan juga ke kliennya melalui Ether 3, di mana IP-nya adalah 192.168.2.1/24. Nah, selain itu kita juga nanti akan melakukan konfigurasi hotspot di router B. Kita menggunakan interface WLAN-nya dengan IP-nya 192.168.100.1/24. Nah, pertama kita akan melakukan ekspor dulu di router yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. Nah, sekarang komputer saya sudah saya hubungkan dengan router utama. Tinggal kita melakukan konfigurasi atau ekspor melalui Winbox. Sekarang kita akses Winbox-nya. Nah, kita masukkan di sini di router utamanya. Oke, kondisi dari router utama ini sudah dikonfigurasi. Kita bisa cek di sini IP address-nya sudah ada, kemudian DHCP servernya juga sudah ada. Oke, sekarang coba kita uji dulu untuk dia terkoneksi ke internet. Oke, sudah terkoneksi ke internet. Sekarang kita tinggal melakukan ekspor. Nah, caranya tinggal kita ketikkan export, kemudian file sama dengan, nah kita akan berikan nama dari file ekspornya itu adalah router utama. Kemudian kita enter. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah selesai kita bisa cek lokasi file backup-nya ini atau file ekspornya ini di files. Nah, di sini udah ada router utama.src. Nah, kita tinggal download saja. Kita download. Nah, misalkan kita taruh di desktop. Oke. Nah, setelah itu sudah selesai. Sekarang proses ekspornya. Sekarang kita ganti router utama kita ini dengan router baru. Nanti kita tinggal importkan saja file ekspornya tadi ke router baru. Oke, sekarang kita akan mengganti router kita dengan router yang lain. Oke, sekarang
saya sudah menghubungkan komputer saya dengan router yang baru yang masih kosongan. Sekarang coba kita koneksikan. Ini adalah file ekspor tadi yang sudah saya ekspor dari router yang lama. Nah, sekarang saya akan masuk ke router yang baru. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa konfigurasinya masih kosong. Belum ada konfigurasi apa-apa. Ini namanya juga masih Mikrotik, masih defaultnya. Address listnya juga kosong. Nah, cara untuk melakukan import dari file yang sudah kita eksporkan tadi, kita masuk dulu ke files, kemudian kita drag file ekspor tadi yang ada di desktop, kita tarik ke Winbox-nya dan kita masukkan ke filenya. Kita tunggu sebentar sampai muncul, kemudian proses ekspornya kita lakukan di new terminal. Caranya kita ketikkan import spasi nama dari filenya tadi, yaitu router utama.rsj. Enter. Kita tunggu prosesnya selesai. Kalau sudah selesai, dia akan muncul seperti ini, script file loaded and executed successfully. Nah, sekarang kita tinggal cek konfigurasinya apakah sudah selesai. Nah, di sini kita lihat namanya sudah berubah menjadi router utama. Kemudian IP address-nya kita bisa lihat juga sudah ada. Kemudian DHCP servernya juga sudah ada. Sekarang tinggal kita tes koneksinya ke internet. Kita lakukan ping google.com, enter. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, berarti proses penggantian router utama yang tadi sudah dikonfigurasikan ke router yang baru itu sudah selesai. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi di router A. Setelah router A selesai, baru kita akan lakukan konfigurasi ke router B. Nah, sekarang saya akan hubungkan komputer saya ke Ether 5 yang ada di router A. Oke. Oke, sekarang komputer saya sudah saya hubungkan ke router A. Sekarang tinggal kita mengakses melalui Winbox. Oke, kita buka Winbox-nya, kemudian kita koneksikan. Ya, remove configuration karena ini memang konfigurasi yang fresh. Kita tunggu sebentar, kemudian kita koneksikan kembali. Oke, langkah pertama agar kita tidak bingung, kita setting dulu identitinya atau nama Mikrotiknya menjadi router A. Caranya di sistem identity, kita beri nama router A, kemudian kita apply. Oke. Nah, sekarang sudah berubah namanya menjadi router A. Setelah itu kita atur Ether 1 yang terhubung ke router utama. Kita menggunakan modenya DHCP client. Jadi tinggal diatur di IP DHCP client, kemudian kita tambahkan, kita pilih interface-nya yang terhubung ke router utama yaitu Ether 1. Kemudian kita apply, kita oke. Nah, kita tunggu sebagai bound sampai bound. Nah, di sini sudah mendapatkan IP sesuai dengan IP yang diberikan dari router utama. Ya. Sekarang kita coba melakukan tes koneksi internetnya dari router. Kita ping google.com. Oke, sudah berhasil, berarti router A ini sudah terhubung ke internet. Nah, langkah selanjutnya kita sekarang tinggal mengatur IP address dari masing-masing Ethernet yang dibutuhkan. Nah, kita lihat di sini. Jadi selain router A ini terhubung ke router utama, dia juga terhubung ke access point router B melalui Ether 2 dan juga ke Ether 3 ke klien A melalui Ether 3. Nah, sekarang kita atur dulu Ether 2-nya, IP-nya adalah 172.16.1.1. Oke, kita masuk ke IP address, kemudian kita tambahkan
IP-nya 172.16.1.1/24. Interface-nya adalah Ether 2. Kita apply. Oke. Kemudian kita buat satu lagi, yaitu yang mengarah ke klien A melalui Ether 3. IP-nya 1.1.192.168.1.1. Kita ketikkan, kita pilih Ether 3. Kemudian kita kita tambahkan IP-nya 192.168.1.1/24. Dia apply. Oke, sudah selesai konfigurasi IP-nya. Kemudian untuk mempermudah agar klien A mendapatkan IP secara otomatis, kita perlu mengatur IP DHCP server di Ethernet 3. Nah, caranya kita tinggal tambahkan IP DHCP server, kemudian pilih DHCP setup, pilih Ethernetnya Ethernet 3, kemudian kita next. Oke. Nah, ini merah kenapa? Karena memang belum saya hubungkan ke Ethernet 3 laptop saya. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya kita atur NAT-nya, Network Address Translation, agar komputer klien nanti bisa mendapatkan internet. Ya, caranya kita pilih IP firewall, di bagian NAT kita tambahkan rules-nya, kita pilih di general, chain-nya SRC NAT, kemudian out interface-nya adalah Ether 1, kemudian action-nya adalah mask query. Kita pilih, kemudian apply. Oke. Nah, setelah itu kita coba tes koneksi dari komputer klien ke internet. Nah, caranya saya pindahkan dulu port komputer saya tadi, saya hubungkan di Ether 5, saya pindahkan dulu ke Ether 3. Oke, ini sudah saya pindahkan komputer saya hubungkan ke Ethernet 3. Sekarang kita cek apakah dia mendapatkan IP yang sesuai. Oke, kita cek di sini change adapter option, kemudian di Ethernetnya sini kita cek details apakah dia sudah mendapatkan IP. Oh, sudah, ternyata sudah mendapatkan IP yaitu 1.2. Sekarang tinggal kita coba cek koneksi ke internet lewat CMD, kemudian ping google.com. Oke, sudah. Jadi komputer saya sudah mendapatkan akses internet melalui router A. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengatur routing status dari router A menuju ke router B. Nah, caranya ini adalah inti dari routing status. Caranya kita masuk ke bagian routes, yaitu di IP routes. Nah, di sini kita nanti akan tambahkan routing yang mengenalkan network dari router B. Nah, perlu kita ketahui bahwa router A ini terhubung ke router B melalui IP yaitu 172.16.1.2. Kemudian di router B terdapat network yaitu 192.168.2.1. Nah, ini yang harus kita perkenalkan di router A. Nah, caranya kita ketikkan di sini, kita tambahkan. Nah, di bagian destination address-nya ini adalah network ID dari router B, dari klien B, yaitu 192.168.2.0. Nah, yang perlu kita pahami adalah di sini bukan IP gateway-nya tapi network ID dari klien B. Nah, kita tinggal tambahkan di sini 192.168.2.0/24. Kemudian gateway-nya adalah alamat IP dari router B. Nah, alamat IP-nya itu adalah 172.16.1.2. Ketikkan 172.16.1.2. Kemudian kita apply.
Oke. Nah, seperti ini. Dia nanti jawabannya reachable Ether 2. Nah, untuk melakukan tes koneksinya, kita perlu konfigurasikan dulu si router B di sini. Nah, sekarang saya akan memindahkan komputer saya koneksikan ke router B. Oke, sekarang saya sudah menghubungkan komputer saya ke Ethernet 3 yang ada di router B. Nah, sekarang kita tinggal konfigurasikan melalui Winbox-nya. Kita koneksikan, kemudian kita remove konfigurasinya. Oke, kita tunggu sebentar agar konfigurasinya memang fresh dari awal. Oke. Nah, setelah itu coba kita cek kembali. Nah, kita konekkan lagi. Oke, langkah pertama kita harus merubah identity dari si router ini menjadi router B. Oke, caranya kita masuk ke sistem, kemudian identity, kita rubah menjadi router B. Oke, sudah selesai. Nah, setelah itu kita harus mengatur IP yang ada di router B. Nah, di router B ini ada 3 IP yang perlu kita atur. Yang pertama itu adalah untuk interface-nya Ether 2, Ether 3 yang terhubung ke klien, dan WLAN yang terhubung ke klien wireless-nya. Nah, pertama kita atur ke Ether 2 dulu yang terhubung ke router A. IP-nya yaitu 172.16.1.2/24. Kemudian interface-nya adalah Ether 2. Kita apply, oke. Kemudian kita atur yang ke Ethernet 3. Setelah itu IP-nya 192.168.2.1/24. Ethernet 3 yang terhubung ke klien B. Kemudian kita atur juga interface WLAN-nya. Ya, IP-nya 192.168.100.1/24. Kita apply. Ya, oke. Nah, di sini berwarna merah, tinggal kita aktifkan saja di interface-nya. Kita centang WLAN-nya. Oke. Oke, pengaturan IP sudah selesai. Sekarang langkah selanjutnya kita melakukan pengaturan routing default agar si router B ini dapat mendapatkan internet dari router A. Caranya kita kita masuk di menu IP, kemudian routes, kita tambahkan rootnya. Nah, untuk default gateway, untuk default routes, destination address-nya tetap yaitu 0.0.0/0. Nah, gateway-nya adalah IP dari router A, yaitu 172.16.1.1. Oke. 172.16.1.1. Tinggal kita play. Oke, nah di sini akan muncul satu routing yang baru yaitu default route, destination address-nya 0.0.0/0. Nah, kemudian kita tinggal atur lagi yaitu DNS-nya di IP DNS, kemudian servernya kita bisa masukkan 8.8.8.8. Kita juga boleh centang ini allow remote request, tinggal apply. Oke. Nah, kemudian sekarang kita coba tes koneksi dari router B ke internet melalui new terminal. Kita ping google.com. Oke, sudah berhasil, berarti router kita ini sudah terkoneksi ke internet. Jadi ready untuk kita sharing ke klien-klien kita. Oke. Kemudian agar router kita bisa sharing internet ke klien, kita atur NAT-nya di IP firewall, kemudian NAT. Nah, di sini kita tambahkan chain-nya src-nya, kemudian out interface-nya itu adalah Ether 2. Karena sumber internetnya tadi yang terhubung ke router A adalah Ethernet 2. Kemudian action-nya masquerade. Kita apply, kita oke. Nah, kemudian untuk memudahkan agar kliennya itu bisa mendapatkan internet secara otomatis, kita buat yang namanya DHCP server. Oke, di sini kita buat 2 DHCP server ya.
Jadi yang pertama itu DHCP server untuk Ether 3 client B, kemudian DHCP server untuk WLAN hotspotnya. Oke, kita atur sekarang DHCP setup, kemudian kita pilih Ethernetnya Ethernet 3 yang ke client B, kita next, kemudian kita next. Oke, kemudian kita buat lagi DHCP server untuk WLAN-nya. Oke, WLAN 1, kita next. Oke, WLAN-nya masih merah karena memang belum ada yang terkoneksi. Nah, sekarang kita coba tes koneksi dari laptop kita melalui kabel yang terhubung ke Ethernet 3 ke internet. Nah, sekarang kita cek dulu di sini. Oke, kita disable dulu sebentar dan kita enable kan. Oke, kita tunggu sebentar sampai dia mendapatkan IP. Oke, sudah mendapatkan IP. Kita cek IP-nya. Details. Nah, dia sudah mendapatkan IP, yaitu IP-nya 192.168.2.254. Nah, sekarang tinggal kita cek koneksinya melalui CMD. Nah, di sini kita ping google.com. Oke, sudah berhasil. Berarti laptop saya yang terhubung atau klien B ini sudah mendapatkan internet melalui router B. Oke, untuk pengaturan ini sudah selesai, tinggal kita tambahkan lagi inti dari routing statusnya. Nah, sekarang kita coba koneksikan lagi. Kita tambahkan routing status, yaitu ada di IP routes. Nah, di sini kita tambahkan untuk mengenalkan network ID yang ada di router A. Caranya sama, kita tinggal tambahkan. Kemudian kita destination address-nya adalah network ID dari router A. Nah, di router A ini Ether 3-nya yaitu 192.168.1.1. Maka network ID-nya adalah 1.0. Nah, kita atur di sini 192.168.1.0/24. Kemudian gateway-nya ini adalah IP dari router A, yaitu 172.16.1.1. Kemudian tinggal kita apply dan oke. Nah, di sini akan muncul lagi satu default routing, static routing. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita melakukan tes. Kita atur lagi yang namanya wireless hotspotnya. Ya, untuk routing statusnya sudah selesai. Nah, nanti kita belakangan aja untuk tesnya. Sekarang kita atur lagi yang namanya hotspot. Nah, untuk mengatur hotspot, kita harus masuk ke menu wireless. Nah, di sini kita klik 2 kali interface-nya, kemudian kita pilih wireless-nya, modenya kita pilih yang AP bridge. Nah, seperti ini. Kemudian kita rubah SSID-nya. SSID-nya bisa kita ganti dengan nama UK, kemudian underscore nomor absen. Misalkan nomor absennya 20, seperti itu. Kemudian kita apply. Nah, kemudian setelah itu kita akan memberikan password dari security profile. Caranya kita oke dulu, kita pilih security profile, kemudian kita tambahkan di sini, kita buat profile baru, modenya adalah dynamic case, kita pilih WPA2, kita masukkan passwordnya, misalkan 123456778, 123456778, kemudian kita apply, kita oke, kita kembali lagi ke interface-nya, kita pilih WLAN 1, kemudian untuk security profile-nya kita pilih profile 1, kemudian kita apply, kita oke. Oke, untuk pengaturan wireless-nya sudah selesai. Sekarang kita tinggal mengatur hotspot-nya.
Nah, menu pengaturan hotspot itu ada di IP hotspot. Nah, seperti ini. Tinggal kita mengaturnya lewat hotspot setup. Tinggal kita klik di sini dan kita pilih interface-nya adalah WLAN 1 tadi yang sudah kita setting. Kemudian kita next. Kita next. Kita next. Kita next. Kita next. Kita next lagi. Next. Oke, sudah selesai. Jadi untuk pengaturan hotspotnya sudah selesai. Sekarang kita tinggal membuat user profile. Nah, di sini kita ditugaskan untuk membuat 3 user profile dengan pengaturan bandwidth yang berbeda-beda. Yang pertama kita buat dulu namanya profile underscore kepala sekolah capsec. Seperti itu. Kemudian untuk share usernya rate limitnya kita masukkan 521k / 521k, maksudnya bandwidthnya sebesar 521. Kemudian kita apply, kita oke. Nah, kemudian kita buat lagi profile, yaitu namanya profile underscore guru misalkan. Nah, untuk rate limitnya yaitu kita buat di sini 256k / 256 kbps. Oke, kita apply. Oke, kemudian kita buat lagi profile siswa underscore siswa. Kemudian untuk rate limitnya kita buat 128k / 128k. Kemudian apply. Oke, nah di sini kita sudah membuat grouping istilahnya. Jadi profil untuk kepala sekolah, profil untuk guru. Nanti di dalam profil itu bisa kita masukkan user. Nah, sekarang usernya kita daftarkan di sini. Nah, kita tambahkan. Misalkan user siswa, user underscore siswa 1 misalkan. Passwordnya 123456778. Kemudian profilnya kita pilih siswa. Oke, kita apply, kita oke. Kemudian kita buat lagi user untuk guru, user underscore guru 1 misalkan. Kemudian passwordnya 123456778. Kemudian untuk profilnya kita pilih profil guru dan apply. Oke. Kemudian kita buat lagi satu user, yaitu untuk user kepala sekolah, user underscore capsec. Passwordnya 123456778. Kemudian profilnya capsec. Dan kita apply, kita oke. Nah, sudah selesai. Sekarang kita membuat usernya ada 3. Sekarang kita akan melakukan pengujian, mulai dari pengujian routing statusnya tadi dan juga pengujian wireless hotspotnya ini apakah berhasil atau tidak. Oke, sebelum melakukan pengujian kita jangan lupa ya untuk mengatur server profilnya. Kita klik hsprof-nya ini, kemudian pada bagian login kita uncentang cookie-nya dan kita apply, kita oke. Oke, sekarang waktunya kita melakukan pengujian. Sekarang saya akan melakukan pengujian, yaitu melakukan tes koneksi dari klien B ke klien A. Nah, di mana laptop saya adalah menjadi klien B, kemudian komputer saya yang lain itu saya sudah hubungkan ke router A menjadi klien A. Nah, tadi saya sudah cek bahwa IP-nya itu adalah 192.168.1.2. Sekarang tinggal kita tes koneksi dari klien B. Tinggal kita ping 192.168.1.2. Oke.
Oke, kalau memang hasilnya request timeout seperti ini, jangan berkecil hati. Kita harus mematikan Windows Defender di dua komputer. Ini di komputer saya, di klien B-nya saya matikan di bagian firewall di sini. Tinggal kita turn off. Ya, di sini kita pilih turn off. Oke. Kemudian di klien A juga kita turn off. Kemudian kita coba tes ping lagi, ternyata berhasil. Oke, seperti itu. Oke, jadi memang kadang-kadang Windows Firewall yang ada di kedua belah klien itu harus dimatikan agar kita bisa saling berkomunikasi melalui routing statis. Oke, jadi routing statisnya sudah berhasil. Sekarang kita tinggal tes koneksi dari wirelessnya, dari hotspotnya. Tinggal kita koneksikan di sini. Kita cari ini tadi yang kita buat UK_20. Kita masukkan passwordnya 123456778, kemudian next. Oke, setelah itu nanti kita akan diarahkan ke halaman login. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kalau memang tidak diarahkan, kita bisa langsung masuk saja ke Google Chrome. Oke. Kemudian kita ketikkan IP gateway dari hotspot kita. Oke. Kita tunggu sebentar. Oke, sekarang kita ketikkan IP dari si hotspotnya tadi, yaitu 192.168.100.1. Kita enter. Oke, di sini kita akan diarahkan untuk login. Kita tinggal masukkan user dari yang sudah kita buat tadi, misalkan user underscore kepala sekolah misalkan, capsec, dan kita masukkan passwordnya 123456778 dan kita oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan akses ke internet. Kemudian coba kita lakukan speed test. Oke, kita klik go. Oke, kita cek di sini bahwa untuk koneksi capsec itu tidak lebih dari 0,5 karena kita setting tadi 521K atau kilobyte. Oke, sudah selesai untuk setting hotspotnya, sudah berhasil. Jadi untuk UKK uji kompetensi klaster 3 sampai di sini sudah selesai pengujiannya. Berarti kita sudah berhasil untuk melakukan setting konfigurasi routing statis dan hotspot. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar terus memberikan informasi dan juga tutorial yang berguna untuk kalian. Oke, terima kasih.